Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi. Pagi ini saya Martin akan membawakan renungan yang diambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita fokus pada ayat yang ke-22, yang dikatakan Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia ini unik adanya. Tiap orang diciptakan secara khusus dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang memiliki karakter, talenta, latar belakang, dan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Setiap dari kita tidak diciptakan sama, melainkan mempunyai ciri khas. Dalam memperlakukan perbedaan itu, Allah memiliki rencana dan kehendak tersendiri bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tentu saja rencana dan kehendak Allah bagi tiap-tiap orang tidaklah sama. Allah memang memperlakukan dan menangani kita masing-masing secara individu, tidak memukul rata. Kita perhatikan sendiri di dalam Alkitab bagaimana Tuhan bersikap dan merespon tiap-tiap tokoh Alkitab secara berbeda-beda. Saudara yang terkasih, tanggapan Tuhan Yesus terhadap pernyataan Petrus merupakan teguran yang keras dan tegas. Dari satu segi, ada perbandingan yang jelas dengan apa yang dikatakan mengenai nasib Petrus dan keadaan Yohanes. Tetapi dari segi lain, baik Petrus maupun Yohanes sebenarnya mempunyai suatu kondisi yang sama, yaitu keduanya harus ikut Tuhan Yesus kemana saja Ia memerintahkan mereka pergi. Bapak Ibu, saat ini kita tahu bahwa ayat ini berlaku bagi kita juga. Kehidupan setiap kita masing-masing diatur oleh Tuhan. Dan kita tidak usah merepotkan diri kita dengan keadaan teman-teman yang tampaknya diberi keadaan lebih enak, seolah-olah lebih nyaman. Dan kita mungkin berkata, "Tuhan, itu tidak fair, itu tidak adil." Bapak Ibu, di sini saya contohkan misalnya seorang teman yang mempunyai pekerjaan yang sangat baik, sementara ada orang lain yang harus memulai dari titik nol dan merayap ke atas secara setahap demi setahap. Atau jika kita lihat dalam kondisi saat ini di musim pandemi ini, kita bisa melihat enak ya orang lain bisa keluar belanja, masih bisa jalan ke mall, sementara sekarang saya harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu di rumah saja. Dan bagi sebagian orang ini terasa sangat menjenuhkan. Bapak Ibu, jika itu yang terjadi, ingatlah bahwa Yesus sendiri yang menjawab di dalam ayat 22 ini, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, saya, dan Anda semua, ikutlah aku."
kata Tuhan. Tugas kita hanyalah memastikan bahwa kita sendiri sudah atau sedang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jika dengan serius kita mengikuti Dia, kita tentu tidak memiliki waktu untuk memikirkan bagaimana Kristus memperlakukan orang di kiri dan di kanan saya. Tetapi kita fokus kepada apa yang Ia ingin aku lakukan di dalam hidup ini. Dalam bagian ini kita mengerti bahwa Tuhan sedang menyusun suatu rencana yang khusus bagi Anda dan saya, bagi setiap manusia yang telah Ia panggil sesuai dengan rencananya. Dan Dia merencanakan jalan hidup yang dapat ditempuh oleh setiap kita, sesuai dengan hikmat-Nya, sesuai dengan kreativitas-Nya. Kita tidak diberitahu bagaimana hal ini akan diwujudkan dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Yang terlihat saat ini adalah suatu bentuk bahwa Yesus sedang memimpin kita di depan. Dan seperti yang telah diilhamkan kepada kita pagi ini melalui Injil Yohanes, Dia hanya berkata dan meminta, ikutlah aku. Ingat bahwa tugas kita satu-satunya hanyalah mengikut Yesus setiap hari, setia dalam menapaki langkah demi langkah berdasarkan pimpinan Tuhan. Menjalani hidup dengan menempatkan kehendak Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan renungan pagi ini kita dapat katakan saat ini bahwa biarlah masa depan itu tetap menjadi misteri bagi hidup saya dan tentunya bagi hidup Anda semua. Biarlah Tuhan yang memutuskan kapan saatnya tiba itu bagi saya dan Anda. Yang perlu saya lakukan saat ini adalah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu harus saya lakukan hari ini, tidak ditunda-tunda lagi. Anggaplah hari esok itu tidak ada. Seperti kata pepatah, if tomorrow never comes. Hari ini masih adalah waktu yang untuk mempersiapkannya. Hari ini kita lakukan sebaik-baiknya, seperti waktu untuk Tuhan saja. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa bersama. Ya Bapa di dalam surga, dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya saat perjumpaan dengan-Mu kelak di kemudian hari. Semua doa ini kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.